Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya sudah bisa masuk ya? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke, baik. Kita akan mulai kuliah hari ini setelah libur panjang Idul Fitri ya. Nah, sebelum mulai kuliah, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Kalau mungkin di dalam penyampaian materi dan sebagainya ada kesalahan atau kekurangan jelasan mohon dimaafkan. Begitu juga kalau Anda ada kekeliruan atau ada yang salah saya maafkan. Baik, sebelum Anda memulai kuliah, silahkan buka dulu materinya. Mungkin sudah diberikan kurnia untuk absen dan sebagainya ya. Nah, untuk materinya Anda bisa lihat di blog saya. Ini ya, sebentar. Apa sudah kelihatan? Belum ya? Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Jadi kita bahas tentang proses modeling ya, atau pemodelan proses atau menggambarkan bagaimana sih urut-urutan aktivitas yang ada di dalam satu sistem atau satu bisnis ya. Nah, untuk absennya itu ada di bagian bawah. Ini absen. Absennya ini bagian bawah ini. Misalkan ada Anda absen, kodenya 212429. Nanti yang tidak mengikuti kuliah ini secara sinkronus, saya akan posting di sini ya. Saya akan posting di sini di bagian video hasil recording ini ya. Nah, untuk absen itu ya sesuai dengan ketentuan dari ITS biasanya aktif adalah pada saat jam kuliah. Jadi silahkan Anda absen supaya saya enggak ketinggalan. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang apa sih pemodelan proses itu. Ini slide-nya, ya, Anda bisa baca. Ya, intinya adalah kalau proses itu ya aktivitas atau biasa disebut dengan proses modeling itu adalah visualisasi atau bisa penggambaran aktivitas dan juga alur data yang menggambarkan bagaimana bisnis atau organisasi beroperasi. Contoh Anda mungkin ke Transmart ya. Transmart, katakanlah di Transmart Rungkut ya. Transmart itu ada promo yang namanya adalah pembayaran pakai Aloprime atau kartu kredit Bank Mega misalnya. Nah, bagaimana cara alur prosesnya supaya mendapatkan pembayaran diskon dengan Aloprime misalnya? Ya, seseorang harus katakanlah satu mendaftar dulu atau punya akun di Bank Alo misalnya atau Bank Mega. Yang kedua untuk aplikasi. Yang ketiga misalnya adalah top up atau transfer dari sejumlah uang. Nah, kemudian berikutnya dia adalah membeli atau mengambil barang, kemudian dia ke kasir, kemudian dicek validitas alunya sudah valid atau belum, baru kemudian dapatkan diskon pembayaran. Nah, itu adalah disebut dengan proses modeling. Nah, tahapan aktivitas-aktivitas atau alur data ini biasanya digambarkan dalam
kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini. Jadi bisa diagram activity, bisa diagram apa flow, diagram flow data bisa ya, atau data flow diagram. Sehingga di dalamnya itu adalah mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang berpindah datanya? Datanya adalah yang berpindah adalah data akun bank dan juga data top up atau saldo yang ada di akun tersebut. Nah, untuk menggambarkannya, proses model itu bisa activity diagram ya, tapi ada juga yaitu dengan data flow diagram atau DFD. Ada dua jenis DFD, yaitu ada logical DFD yang menggambarkan, ya namanya logical ya, ya logik, yaitu menggambarkan konsep hubungan antara data-data yang ada di dalam aktivitas itu. Yang kedua physical DFD. Physical DFD itu namanya physical ya, fisik, yaitu adalah menggambarkan data yang akan diimplementasikan. Jadi ini sudah menunjukkan tabel, field, record, nah itu disebut dengan physical data ya, yang sudah mau diimplementasikan. Kalau logic itu masih berupa mungkin entitas, atribut, relasi, nah kayak gitu itu adalah di bagian logic ya. Oke, itu antara lain sebagai pembuka. Sehingga eh, nanti di dalamnya adalah proses model itu adalah cara atau formal ya menggambarkan bagaimana sistem bisnis itu dioperasikan. Apa yang disebut dengan sistem bisnis ya? Sistem bisnis itu adalah kaitan atau hubungan antara komponen-komponen di dalam menjalankan satu bisnis. Bisnis itu apa? Ya, bisnis itu bisa perdagangan, bisa supply chain, bisa katakanlah operasional satu rumah sakit dan sebagainya itu bisa bisnis. Sehingga proses model itu adalah bisa juga yaitu illustrate the activities atau mengilustrasikan, menggambarkan aktivitas ya yang akan menampilkan dan juga eh, bagaimana suatu data itu berpindah dari satu komponen ke dalam komponen yang lain di dalam bisnis sistem. Nah, tekniknya itu dengan menggunakan DFD atau data flow diagram. Kemudian ini sudah saya sebutkan aja ya, perbedaan antara logical process sama physical process. Logik itu adalah menggambarkan konseptual atau menggambarkan ide atau menggambarkan ya konsep ya. Sedangkan physical itu adalah menggambarkan informasi atau data yang diimplementasikan di sistem. Contoh konsep sama logical itu misalnya adalah konsep itu namanya barang. Itu konsep ya. Barang. Apa itu barang? Ya bisa benda, bisa item dan sebagainya. Kalau physical barang itu apa? Ya di dalamnya ada nama barang, ada harganya, ada kadaluarsanya. Kalau yang di barang tadi belum ada atribut-atribut harga, kadaluarsa dan sebagainya. Tapi kalau ketika fisikal ya inilah yang dicatat. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Iya. Oke. Kalau ini kurang besar, Anda bisa buka linknya, kemudian dibuka ya slide-nya.
Oke, jadi gambarkannya pakai data flow diagram. Ini contohnya ya, data flow diagram ya. Di bagian atas ya, itu ada proses ya. Kemudian proses itu di situ kan ada mesin ya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah aktivitas-aktivitas atau prosesnya. 11, 12, 13, 15. Nomor ini adalah menunjukkan level detailnya. Kemudian yang bagian bawah, ini yang kota ada D1, D2. Ini menunjukkan istilahnya data store atau penyimpanan ya. Sedangkan garis ini adalah menggambarkan flow atau aliran dari datanya. Sehingga elemen dari DFD itu ada proses, ada data flow. Proses itu adalah bisa activity atau bisa function. Ya. Aktivitasnya apa? Bayar. Fungsinya apa? Misalnya membayar itu misalnya ada select jenis pembayaran. Bisa itu adalah activity atau bisa function ya yang ditampilkan untuk merepresentasikan atau apa istilahnya menampilkan bisnis secara khusus. Proses bisa manual dan juga computerized. Membayar kalau manual gimana? Kita ambil uang, uangnya diserahkan, uangnya dihitung atau divalidasi ya. Jumlahnya sesuai atau tidak. Kalau computerized gimana? Kita misalnya scan ya krisnya, kemudian dicek validitasnya pakai aplikasi sama saldonya. Kalau sudah sesuai itu dianggap valid, berarti pembayaran sudah terjadi. Jadi bisa manual, bisa computerized, itu adalah prosesnya. Kemudian data flow itu adalah single piece of data atau bisa disebutkan adalah bagian dari data atau bisa yaitu kumpulan atau logical dari data ya atau logical collection dari data. Kalau saya tadi sebutkan misalnya barang itu ya barang macamnya banyak bisa, nah itu bisa data. Tapi begitu saya menyebutkan kriteria katakanlah ya barangnya itu adalah baju lebaran, nah itu bisa single of piece of data. Kemudian selalu ada start dan end proses. Itu maksudnya panah itu ya. Asal dari data itu adalah asal dari panahnya. Kemudian end of data itu adalah kotak proses yang ditunjukkan dengan anak panah. Kemudian berikutnya tadi yang D itu ya itu data store itu adalah koleksi atau kumpulan data yang disimpan. Nah, menyimpannya itu bisa juga computerized, bisa manual. Yang manual itu kalau disimpan dalam arsip, contoh kita membayar kemudian di print. Nah, ada kemudian printnya itu kemudian disimpan. Nah, itu adalah arsip itu bisa juga data store. Kalau itu disimpan secara file ya berarti disimpan di sistem. Kemudian data store ini berguna untuk yang satu adalah untuk retrieve. Retrieve itu ngambil informasi, misalnya adalah stok. Nah, itu perlu di retrieve masih ada atau tidak. Harga kan tidak ingat ya, itu perlu di retrieve atau diambil. Kemudian yang kedua ya data store ini selain retrieve adalah untuk update. Misalnya kita mau nambah, ada stok baru, kita mau update harga dan sebagainya.
Kemudian yang kotak yang tanpa angkat itu disebut dengan external entity. Yaitu apa external entity itu bisa bank, bisa organisasi, atau bisa alat, atau bisa sistem eksternal ya yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Tadi contohnya pasien, tapi kalau misalnya di sistem pembayaran tadi konsumen atau customer lah itu adalah external entity. Nah, kemudian ini gambar-gambarnya ya. Ini ada data flow-nya ya. Jadi ada dua ya. Cara gambarkannya bisa pakai Gain and Shelson ini. Ini yang sebelah kiri. Sedangkan di Marco and Jordan gambarkannya yang sebelah kanan. Ya, sedikit perbedaan mulai dari data flow ya, kemudian proses, kemudian data store ya, kemudian entity. Nah, mana yang dipakai ya? Terserah tergantung dari toolsnya. Bisa pakai Gain and Shelson, juga bisa eh, di Marco Jordan. Bentar, saya cas ini baterai saya habis bentar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian berikutnya, nah, bagaimana cara membuat DFD atau menggunakan DFD untuk mendefinisikan proses bisnis? Ya, caranya, ya, biasanya yang namanya proses bisnis itu kompleks. Kompleks itu maksudnya adalah terdiri banyak aktivitas, membutuhkan validasi, melibatkan berapa bagian misalnya ya. Nah, caranya itu adalah yang mendekomposisi dari proses ya, itu ke dalam hierarki atau urut-urutan di dalam diagram. Jadi maksudnya dari hal yang kompleks kemudian dikomposisi menjadi yang lebih detail. Angka tadi ada 11, 10, 12. Nah, itu adalah menunjukkan detail dari sebuah diagram atau sebuah aktivitas. Semakin banyak angkanya itu adalah semakin detail. Jadi misalnya 112. Nah, itu lebih detail daripada 1,1. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita lakukan lagi adalah balancing. Balancing di sini adalah mengecek, memvalidasi, ya, menjamin apakah informasi yang kita tuliskan di setiap level ya, setiap level kemudian level yang lain itu sudah selaras atau belum, atau istilahnya sudah direpresentasikan secara akurat atau belum, baik itu datanya maupun juga alurnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kalau kita lihat ini adalah yang awal ya. Ini adalah disebut dengan yang angkanya nol ini ya. Ini disebut dengan level nol atau biasa disebut juga dengan konteks diagram atau diagram konteks. Diagram konteks itu menggambarkan eksternal entity apa aja yang terlibat. Jadi asal dari apa data,
kemudian siapa penerima datanya. Nah, itu adalah konteks diagram. Kemudian sama satu proses. Nah, disebut level 0 ya. Ya, ini disebut dengan konteks diagram. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat ya, ini ada berikutnya di sini dituliskan, sorry, konteks diagram ini ya yang paling atas ya. Kemudian itu disebutkan juga level 0 ini kemudian proses satu ini kemudian dipecah-pecah. Ada satu, ada dua, ada tiga ya. Nah, yang disebut dengan balancing itu adalah memperhatikan yang masuk dan keluar dari external entity. Kemudian itu adalah selaras dengan level yang atasnya. Kemudian ini adalah 0 ini kemudian dipecah jadi dikomposisi jadi satu, 2, 3. Kemudian berikutnya, kalau Anda kurang jelas, ini bisa saya klik ya. Anda bisa klik linknya. Cuma kalau diklik linknya itu biasanya ada iklannya ya. Nah, apa? Tadi 11 ya. Ya, ada. Ini lebih kelihatan lagi ya. Anda bisa lihat yaitu proses 2 itu dipecah lagi yaitu 21, 22, 23. Nah, Anda perhatikan itu anak panahnya. Itu harus konsisten. Yang masuk ke proses 2 itu apa? B. Nah, di sini B. Yang keluar apa saja ya dari proses 2 itu ada A, kemudian ada MN. Nah, itu berarti antara MN kemudian juga ini ada proses A ini ya itu harus tetap ada. Nah, itu namanya adalah balancing. Jadi anak panah yang keluar masuk itu seimbang antara level dengan level atasnya. Kemudian ketika itu dipecah lagi yaitu adalah yang poin 221 itu adalah yang masuk KH ya. Berarti ada K, ada H. Itu ada 221 sama 222. Nah, yang paling atas disebut konteks diagram, kemudian ada level 0 diagram, level 1 diagram, ya, kemudian level 2 diagram. Nah, level 3 ada kalau memang butuh dekomposisi yang lebih detail, bisa diturunkan jadi level 3 ya. Nah, intinya adalah bagaimana supaya proses ini nantinya bisa diimplementasikan secara mudah. Oke, kemudian berikutnya adalah konteks diagram. Apa itu konteks diagram? Konteks diagram itu adalah merupakan level yang tertinggi atau biasa disebut juga level pertama ya dari setiap proses bisnis. Di dalamnya menunjukkan konteks atau aplikasi ini atau proses ini sebenarnya untuk siapa sih? Ya, maka menggambarkan antara entitas dengan entitas kemudian prosesnya. Kemudian menunjukkan keseluruhan dari proses bisnis yang dilambangkan dengan ban proses atau proses nol ya. Kemudian menggambarkan eksternal entitas sebagai penerima maupun juga sumber dari informasi yang berkontribusi di dalam sistem yang dibangun. Itu konteks diagram. Nah, ini kriteria-kriterianya bisa nanti dibaca. Saya akan next. Nah, kalau level 1
Level satu ini adalah dekomposisi atau pendetilan dari eh, level yang ke nol ya. Kemudian menunjukkan dari internal proses. Kemudian menunjukkan informasi yang berasal maupun dari output dari setiap proses. Begitu juga level 2 itu adalah pendetilan dari level satu. Oke, kita eh, akan back ke sini lagi ya. Di, hmm, balik ke sini ya. Nah, berikutnya kalau itu sudah level nol, level satu, level 2 ya. Kemudian data ya digambarkan dengan anak panah menunjukkan asal dan tujuan dari formasi. Nah, kita akan coba ya latihannya berikutnya ya. Nah, kalau itu DFD itu sudah digambarkan ya, digambarkan itu sudah menunjukkan dari proses bisnis, maka poin berikutnya kita sudah mendapatkan kira-kira gambaran big picture-nya atau gambaran besarnya. Hubungan antara data flow, data store maupun juga proses. Nah, selanjutnya dengan yang paling level yang paling detail itu adalah merupakan gambaran dari aplikasi baru yang akan dibangun. Nah, kalau misalnya di dalam setiap proses itu adalah tadi kan ada katakanlah pembayaran, register dan sebagainya. Kita di dalam membuat sebuah modul atau katakanlah mengimplementasikan ya itu adalah kesulitan, maka kita bisa mendetilkan kembali melalui apa yang namanya proses description atau deskripsi dari proses. Nah, description proses itu alatnya atau untuk mendetilkannya bisa pakai structure English, decision tree maupun decision tabel. Oke. Nanti apa itu decision tree, kemudian decision tabel bisa kita lihat di berikutnya. Oke, baik itu antara lain sebagai penjelasan. Ini saya lihat sudah pesertanya sudah ada out tinggal berapa ini? 4 ya, 3 dan 2 ya. Oke, berarti saya tidak perlu berlama-lama mengisi kuliah. Nah, berikutnya nanti Anda bisa baca di sini ya di DFD slide-nya. Kemudian kalau ingin yang bahasa Indonesia bisa dilihat terjemahannya di bagian bawah. Nah, sekarang yang perlu dilakukan sebagai latihan itu adalah ya buatlah satu proses yaitu adalah tadi yang saya sebutkan ya. Contoh aktivitas bisnis di dalam pembayaran swalayan, contohnya adalah katakanlah Transmart tadi ya. Mulai bagaimana caranya memilih alat pembayaran, kemudian sampai bagaimana mendapatkan diskonnya. Nah, gambarkan proses bisnis dari pembayaran dengan memakai Alloprime ya. Anda bisa cari ya ininya apa konteksnya ya. Misalnya ini ya. Cari aja di Google pembayaran Alloprime misalnya di Transmart. Nah, cari mesin pencari atau Google ya. Belanja murah di Transmart pakai Allo tambah diskon. Atau belanja di Transmart sudah murah tambah murah.
pakai lagi. Nah, ini ya misalnya dibaca, kemudian bagaimana kita menggambarkan DFD-nya. Ya, dari proses ini buat satu diagram konteks, kemudian detil satu sama detil dua. Oke, baik dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini terakhir saya lihat Diki Indra Cahyo masih ada. Hadir, Pak. Hadir ya. Jawahirul Wildan. Hadir, Pak. Iya. Sudah makan Jawahirul? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kok saya pikir puasa kok lemes badannya. Rano Naomi. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Terakhir ada Sakib Daniel Bakti. Hadir, Pak. Iya, oke. Baik ya, jadi sebagai latihan Anda buat sebuah DFD belanja Transmart pakai Aloprime, bagaimana mendapatkan diskon atau cashbacknya. Nanti kita bahas. Nah, kalau sudah selesai, posting komen di materi ini ya. Apa, Pak? Ini, Bisa tolong untuk tugasnya? eh, oke, tugasnya saya ulangi, buat satu model proses dengan menggunakan DFD, aktivitas belanja di Transmart pakai Alobank atau Aloprime supaya bisa mendapatkan cashback. Oke, siap. Bisa, sudah jelas? Halo, Bang. Saya nggak pernah pakai Transmart, Pak. Jadi nggak tahu. Ya, dicari aja di internet atau di YouTube ya. Atau kalau mau survei ya langsung ke Transmart Rungkut atau Transmart Hmm. Ngagel atau apa ya, bisa dicoba. Kalau enggak ya pakai searching atau YouTube. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi yang kelewatan, nanti bisa lihat videonya saya posting di materi.